Halo teman-teman trader, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia. Kali ini di segmen bedah indikator custom, saya mau sharing bagaimana cara memaksimalkan profit menggunakan indikator custom buyers dan sellers untuk trading. Di video ini akan saya bahas tuntas bagaimana cara menggunakan indikator buyers dan sellers ini. Saya harap dengan video ini semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami indikator ini dengan baik ya. Sehingga harapannya semoga teman-teman bisa menghasilkan profit yang konsisten di market. Oke, langsung kita mulai saja ya pembahasannya. Oh iya, nanti kita juga ada praktek bagaimana cara menggunakan indikator ini dan menemukan sinyal beli atau jual di chart yang sedang kita amatin ya. Oke, langsung kita mulai teman-teman. Jadi apa sih itu buyers dan sellers? Nah, buat teman-teman ketahui, jadi buyers itu bisa kita identifikasi sebagai pelaku pasar yang menginginkan harga bergerak naik ya. Nah, biasanya di chart tuh kelihatan kalau harganya terus bergerak naik, itu artinya buyers sedang mendominasi pasar ya, teman-teman. Atau ketika harga sedang bergerak uptrend, itu artinya buyers sedang mendominasi. Nah, sebaliknya, sellers adalah pelaku pasar yang menginginkan harga bergerak turun. Dan biasanya itu diidentifikasi dengan harga di chart yang selalu bergerak turun ya. Jadi, pergerakan turunnya itu lebih banyak daripada pergerakan naiknya. Nah, biasanya juga bisa kita identifikasi dengan pergerakan downtrend ya, kalau seller sedang mendominasi ya, teman-teman. Nah, untuk memudahkan melihat dominasi antara buyers dan sellers, kita bisa menggunakan indikator buyers dan sellers ya. Dan nanti juga ada periode waktu yang bisa kita pilih ya untuk melihat dominasinya. Dan harapannya dengan mengetahui pihak mana yang sedang mendominasi di market, maka akan memudahkan kita dalam menyusun strategi. Apakah saat ini lebih baik open posisi buy ataupun sell? Nah, teman-teman yang mau request indikator buyers dan sellers secara free, teman-teman bisa isi form request ya yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Jadi nanti teman-teman tinggal isi formnya, indikator yang diinginkan, tulis aja buyer dan seller. Kemudian nama lengkap, nomor HP atau WhatsApp ya. Kemudian alamat email ya. Jadi nanti indikatornya bisa kita kirimkan lewat WhatsApp atau lewat email ya, teman-teman. Nah, ini untuk penampakan indikatornya seperti di gambar ini ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini indikator buyers dan sellers ya, ini ada inputannya ya, teman-teman, dari readme 2 dan readme 3 dari 5 menit sampai 1Y ya, 1 tahun ya. Jadi ada beberapa periode pada indikator ini yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah buyer atau sellers yang sedang mendominasi market ya. Jadi kalau kayak ada tulisannya 5M ini 5 menit, ini 15M ini 15 menit. Kalau yang H itu hours ya atau jam. Yang D ini daily, yang W ini weekly, MH itu monthly ya, dan Y itu yearly. Nah, nanti periode yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi buyer dan seller itu yang pertama itu periode 4 jam ya. Nanti penampakannya seperti ini bisa ditaruh di time frame 15 menit. Kemudian periode 8 jam penampakannya seperti ini di time frame 30 menit. Periode harian ini di time frame H1 dan periode mingguan ini di time frame H4 ya. Nah, ini misalnya kalau dua periode ditempatkan di dalam satu time frame ya. Ini contoh periode 8 jam dan harian dimasukkan di dalam satu time frame ya, teman-teman. Nah, kemudian ini periode dan time frame indikator buyers dan sellers ya. Misalnya kita memakai periode 4 jam, maka ini sebaiknya hanya ditaruh di time frame 15 menit. Kalau kita memakai periode 8 jam, ini bisa ditaruh di time frame 15 menit dan 30 menit. Kalau periode 1D atau harian, ini bisa ditaruh di time frame 15 menit, 30 menit atau H1. Kemudian periode mingguan atau 1W ini bisa ditaruh di time frame 30 menit, H1 dan H4. Atau mungkin kalau teman-teman mau memakai periode bulanan atau 1MH, ini bisa ditaruh di time frame H1, H4, dan daily. Nah, ini adalah cara trading dengan menggunakan indikator buyers dan sellers ya, teman-teman. Jadi untuk open posisi minimal mengikuti dominasi arah dari periode 4 dan 8 jam ya, teman-teman. Jadi kalau dominasi periode 4 dan 8 jam misalnya udah mulai buyers yang mendominasi, maka disarankan untuk open posisi buy ya. Atau sebaliknya kalau dominasi di periode 4 jam dan 8 jam sudah mulai masuk seller dominasinya, maka disarankan untuk mencari open posisi sell. Nah, yang kedua, cut loss jika dominasi dari periode 4 dan 8 jam berubah arah ya.
Dan yang ketiga, dominasi periode harian sebagai arah gelombang menengah itu juga perlu kita perhatikan ya. Jadi misalnya dominasi di periode hariannya itu lagi buyer dan 4 jam dan 8 jam juga sama-sama buyer, maka itu kombinasi yang oke untuk open posisi yang searah ya. Kemudian yang nomor 4, ini dominasi periode mingguan sebagai arah gelombang besar, ini juga bisa kita amatin juga ya. Nah, yang kelima ini amati dominasi yang besar dan ikuti dominasi yang kecilnya. Jadi misalnya dominasi yang besarnya katakanlah harian katakanlah ya. Kalau hariannya dominasinya buyer ya dan dominasi yang kecilnya itu katakanlah 4 jam dan 8 jam itu masih seller ya, berarti kita masih wait and see dulu sampai mungkin 4 dan 8 jam dominasinya berubah buyer, baru kita open posisi searah gitu ya. Jadi amati yang besar dan kita ikutin nanti untuk dominasi yang kecilnya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk setup chart mungkin sesuai dengan nyamannya teman-teman ya. Misalnya ini contoh kalau setup chart beberapa periode kita masukkan menjadi satu ya di time frame 15 menit. Ini ada periode 4 jam, 8 jam dan harian ya atau daily ya, teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya di sini ketika harga ini break ini ya, break indikatornya, maka di sini dominasi 4 jam dan 8 jamnya sudah berubah menjadi buyer ya ketika harga di sini. Dan kalau dominasi harian dia berubahnya ketika dia break di sini ya, teman-teman. Nah, ketika ini sudah searah, maka kita bisa mencari strategi open posisi buy ya, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk setup multi time frame chart ya. Untuk 15 menit bisa pasang yang periode 4 jam, 30 menit periode 8 jam, untuk H1 periode harian, dan untuk H4 bisa pakai periode mingguan ya. Mungkin kalau teman-teman lebih nyaman memakai setup multi time frame ya, karena setiap orang mungkin beda-beda ya. Ada yang suka indikatornya lebih sedikit di chart, jadi bisa dibuat setup multi time frame seperti ini. Jadi nggak numpuk indikatornya seperti kayak yang digambar ini ya, teman-teman. Nah, biar nggak lama-lama, selanjutnya mari kita langsung membahas aja bagaimana strategi trading untuk meraih profit menggunakan indikator buyers dan sellers di chart MetaTrader 4 dari Vantage Market ya, teman-teman ya. Sebentar saya buka dulu chart MetaTrader 4-nya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Ya, halo teman-teman. Ini saya udah buka chart dari broker Vantage Markets ya. Ini di pair XAUSD time frame 15 menit. Kita akan membahas bagaimana cara menggunakan indikator buyer versus seller ini ya, teman-teman ya. Jadi di time frame 15 menit ini saya pasang indikator ya di periode 4 jam ya, 4H ya. Bisa teman-teman lihat. Kemudian periode 8H ya, 8 jam, dan periode 1D harian ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada 3 periode. Nah, teman-teman bisa baca lagi cara trading dengan indikator buyers dan sellers ya di slide PPT ya. Jadi untuk open posisi minimal kita mengikuti dominasi arah dari periode 4 dan 8 jam ya. Ini minimal ya. Dan cut loss jika dominasi dari periode 4 dan 8 jam berubah arah ya. Kemudian dominasi periode harian sebagai arah gelombang menengah ini juga perlu kita perhatikan untuk bahan pertimbangan ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini kondisi yang ideal ya. Kondisi yang ideal itu ketika harga ada di sini, teman-teman. Jadi ini dia break dominasi seller naik baca ya. Dominasi seller 4 jam dan dominasi seller 8 jam ini kan ke break ya. Kemudian dia muncul dominasi buyer ya di bawah ini warna biru dan kuning. Ketika dominasi seller ini di break ya dari periode harian, maka muncul indikator dominasi buyer ya di bawah ini yang warna hijau ya, teman-teman. Nah, artinya kalau udah muncul yang hijau ini, terus ini juga dominasi buyer di 4 jam dan 8 jam, maka ini waktu yang tepat untuk mencari open posisi buy. Nah, caranya gimana? Teman-teman ya bisa langsung buy juga, atau teman-teman bisa nunggu harga agak turun baru cari entry buy ya. Nah, kemudian di sini dominasi buyer 4 jam dan 8 jam di break kan, dan muncul dominasi seller ya, dia koreksi turun dulu. Tapi buyer hariannya ini belum di break ya, masih aktif ya. Nah, ketika ini di break lagi ke atas, ini kan dominasi seller 4 jam dan 8 jamnya di break dan muncul dominasi buyer lagi ya, 4 jam dan
8 jam. Nah, ini ketika ini sudah searah, maka ini juga saatnya kita mulai mencari open posisi buy ya, teman-teman. Karena dominasinya sudah buyer, baik dilihat dari 4 jam, 8 jam, dan juga harian ya. Nah, ini bisa langsung entry atau kalau dia nunggu turun dulu baru teman-teman entry buy gitu ya. Nah, ini dominasi hariannya masih kuat terus ya sampai atas ini. Nah, ini masih dominasi harian ya. Nanti ketika di gold ini dominasi buyer hariannya di break dan ganti jadi seller ya. Dan kemudian 4 jam dan 8 juga, dan kemudian dominasi 4 jam dan 8 jam juga muncul dominasi seller, maka itu waktu yang tepat untuk teman-teman cari sell ya. Nah, teman-teman bisa juga backtest aja indikator ini ya. Indikator ini. Nah, ini kayak gini ya. Ini kan dominasi harian ya, teman-teman Nah, ini kan dominasi buyer harian ya yang mulai dari sini ya. Ini dominasi buyer. Nah, kemudian ini di break ya. Ini kan muncul dominasi seller harian. Nah, artinya secara gelombang menengah ini arahnya sudah mulai seller ya. Disusul dengan indikator yang dominasi 4 jam dan 8 jam juga seller ya. Jadi kalau dia naik kita bisa mencari open posisi sell ya. Nah, cut loss-nya kalau dominasi hariannya berubah jadi dominasi buyer ya. Dan ini kan dia nggak berubah ya, teman-teman. Tapi waktu dia naik sementara dia muncul dominasi buyer di 4 jam 8 jam ya. Muncul. Nah, tapi ketika ini di break lagi turun, ini muncul dominasi seller lagi ya di sini, teman-teman. 4 jam, 8 jam ini muncul di sini. Nah, ketika ini searah semua, nah baru teman-teman bisa cari open posisi sell ya. Kira-kira seperti itu ya, ini mulai searah. Atau kalau misalnya teman-teman merasa menunggu open posisi searah semua itu lama, nah ini tipsnya teman-teman bisa mengikuti gelombang yang kecilnya aja ya, 4 jam dan 8 jam. Jadi misalnya contoh kayak gini, harga naik, ini dominasi seller 4 jam ya, dan dominasi seller 8 jam ini di break ya teman-teman. Jadi kan dominasi buyer di sini kan. Nah, kalau muncul dominasi buyer 4 jam dan 8 jam ini teman-teman bisa entry buy. Nah, nanti cut loss-nya gimana? Cut loss-nya kalau ternyata dia turun lagi ke bawah dan dominasi berubah menjadi seller lagi di periode 4 jam dan 8 jam gitu. Jadi itu lebih banyak peluang sih ya kalau teman-teman perhatikan di sini ya. Nah, ini contoh ya, ketika ini dominasinya turun terus, turun ya, dari 4 jam, 8 jam turun, ya ini juga harian turun. Tapi ketika ini break di sini, ini kan udah dominasi buyer. Nah, ini juga bisa jadi entry buy ya di sini ya, karena 4 jam sama 8 jam udah dominasi buyer ya, bisa entry buy gitu. Nah, begitu juga di sini. Ini dominasi buyer 4 jam sama 8 jam. Kemudian di sini di break kan. Di break di sini ini udah berubah dominasi seller 4 jam sama 8 jam. Nah, ini bisa sell juga di sini gitu ya. Nah, ini juga ada di break di sini. Ini 4 jam di break, kemudian 8 jam di break di sini. Nah, ini buy juga di sini bisa. Ini masih dapat ya di gold. Nah, tuh lihat. Nah, kemudian kalau yang ini di break ya, ini di break, ini di break. Nah, ini kalau sell di sini ini kemungkinannya nggak profit ya, teman-teman. Jadi mungkin bisa kena stop loss ya. Stop lossnya ini di sini. Jadi ketika ini di break, misalnya teman-teman sell-nya di sini, ini malah floating. Tapi kalau teman-teman pakai strategi averaging, mungkin masih bisa profit ya. Jadi misalnya mungkin di sell di sini, ketika naik sell di sini, ketika naik sell di sini ya. Dan ketika ini turun sampai sini, ini kan sell di sini yang kedua dan ketiga profit. Yang pertama minus sedikit, jadi close all profit ya teman-teman ya. Itu masih bisa ya. Cuman kalau single entry, ini teman-teman kayaknya malah cut loss ya kalau kita lihat di sini. Tapi walaupun cut loss ini berubah jadi dominasi buyer, ini teman-teman bisa buy di sini. Nah, di harga naik malah ini jadi profit. Nah, intinya sih saklek aja ya, kalau dominasinya berubah ya harus cut loss gitu ya. Nah, ini juga yang 4 jam sama 8 jam. Oke, ini mungkin biar nggak bingung indikatornya kebanyakan, mungkin yang daily bisa ditutup aja dulu ya. Jadi kita fokus ke 4 jam sama 8 jam ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ketika dominasi buyer 4 jam di break dan 8 jam juga di break. Nah, ini kan sudah dominasi seller ya. Nah, ini sell di sini ya teman-teman masih dapat ya. Ini harga masih bisa turun sampai sini. Nah, itu caranya backtest ya teman-teman. Ketika ini di break lagi, misalnya
seller 4 jam dan seller 8 jam kan dia di sini. Nah, ini juga contoh yang kalau teman-teman single entry mungkin kalau cuma scalping ini profit sedikit. Nah, tapi kalau enggak cut loss di sini teman-teman ya. Karena di sini dominasi bayarnya berubah jadi seller lagi. Nah, mungkin di sini entry buy-nya cut loss berubah menjadi sell ya, teman-teman. Ini dapat. Nah, jadi nanti teman-teman backtest sendiri aja ya. Seperti itu. Atau kalau mau pakai kalau kebanyakan indikator bingung mau pakai yang multi time frame silahkan. Jadi ini seperti ini ya, multi time frame ya teman-teman ya. Jadi ini yang 4 jam, ini yang 30 menit 8 jam, ini yang harian, ini yang mingguan ya. Jadi teman-teman lihat per periode ya. Cara bacanya kalau kita lihat yang di sini ini periode 4 jam ini dominasi buyer. Yang 8 jam ini juga dominasi buyer kan. Karena dia baru break ya 8 jam. Terus yang harian juga dominasi buyer, yang mingguan ini dominasi buyer. Jadi kesimpulannya karena semuanya dominasi buyer, sebenarnya kita bisa mencari open posisi buy ya. Nah, cara cari open posisi buy-nya gimana? Bisa aja buy sekarang gitu kan, atau bisa nunggu harga turun agak ke bawah lagi ya. Atau teman-teman bisa gabungin mungkin pakai Fibonacci mungkin ya. Di YouTube channel ini saya juga udah sharing bagaimana cara menggunakan Fibonacci untuk timing entry ya. Nah, kalau kayak gini ini kan gelombangnya naik. Nah, paling nggak kalau mau buy yang paling oke di level 50% atau 61,8% ya. Ini untuk cari buy ya. Nah, kayak gitu sih. Kalau baca multi time frame nih kayaknya lebih enak ya, karena per chart indikatornya nggak kebanyakan gitu. Atau teman-teman mau gabungin sama support dan resisten atau supply and demand ya bisa juga. Misalnya kalau ini arahnya naik berarti misalnya saya ganti tipenya candlestick ya untuk melihat area supply and demand-nya ya. Teman-teman juga bisa nonton video strategi supply and demand ya di channel ini. Nah, misalnya ini kan nih area demand ya. Ini bullish, ini rally base, ini rally ya. Jadi ini area base-nya. Di sini berarti ini area yang oke untuk spot entry buy gitu ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Jadi silakan bisa digabungkan juga dengan strategi yang lainnya untuk menajamkan timing entry-nya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman saya ingatkan lagi, mungkin kalau teman-teman mau indikator buyer dan sellernya ini ya, teman-teman bisa request secara free. Link requestnya ada di kolom deskripsi dari video ini, jadi teman-teman tinggal isi form aja ya, sangat mudah sekali. Kemudian nanti indikatornya akan kita kirimkan lewat WhatsApp atau lewat email ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video pembahasan tentang indikator custom buyers dan sellers ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Ditunggu aja ya. Nanti masih akan ada video bedah indikator custom selanjutnya. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa di video yang lain. See you, bye guys, thank you.